7 hal soal mahasiswa UI tewas jadi tersangka, purnawirawan polisi bukan. Kasus kecelakaan melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia, UI, M. Hasya Atallah Syaputra, dengan purnawirawan polisi berinisial SBW, sampai pada akhir titik kesimpulan. Penyidik Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menetapkan Hasya sebagai tersangka atas kasus kecelakaan yang menewaskan dirinya. Polisi berkesimpulan kecelakaan tersebut diakibatkan karena kelalaian Hasya. Sementara purnawirawan polisi dianggap bukan penyebab kecelakaan tersebut. Atas dasar kesimpulan tersebut, polisi menghentikan penyidikan kasus kecelakaan tersebut. Sebab, tersangka dalam hal ini M. Hasya, tewas dalam kecelakaan itu. Kecelakaan maut ini terjadi pada Kamis, 6 Oktober 2022, lalu di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penyidikan kasus berjalan 3 bulan lamanya hingga korban tewas kecelakaan ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan penyidikan kasus kecelakaan mahasiswa UI ini dilaksanakan sesuai prosedur dan mengedepankan objektivitas. Dikatakan Trunoyudo, proses penyidikan juga dilakukan secara ilmiah. Perlu diyakini penyidik profesional melakukan penyidikan dan kesetaraan dalam proses hukum ini objektivitas dijaga, saintifik, seperti yang sering ditekankan oleh Pak Kapolda. Ini mengkolaborasikan teknis prosedur dan hal ilmiah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, ujar Kombes Trunoyudo dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 27 Januari. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya menambahkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi, olah tempat kejadian perkara, TKP, serta gelar perkara yang dilakukan sebanyak 3 kali sebelum akhirnya menetapkan Hasya sebagai tersangka. Kami dan tim TKP melakukan pemeriksaan sampai gelar perkara sebanyak 3 kali. Dihadiri dari Propam, dari Irwasum dan Bidkum, kata Latif Usman. Dirangkum Detikcom, Sabtu, 28 Januari 2023, berikut ini sejumlah hal terkait kasus kecelakaan mahasiswa UI versus purnawirawan polisi. 1. Korban tewas malah jadi tersangka. Penetapan tersangka M. Hasya Atallah Syaputra, korban yang tewas dalam kecelakaan itu dikonfirmasi oleh tim advokasi keluarga. Hasya ditetapkan sebagai tersangka pada pertengahan Januari 2023. Tim advokasi keluarga Hasya, Indira Restisari mengatakan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, SP2HP, tertanggal 16 Januari 2023, yang menyebutkan kasus kecelakaan ini dihentikan proses penyidikannya, lantaran Hasya sebagai tersangka dinyatakan meninggal dunia. Di dalamnya dilampirkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3, nomor B17/2023 LLJS tanggal 16 Januari 2023. SP3 karena tim kuasa hukum mendapat informasi LP 585 dihentikan. Alasannya, Hasya yang ditetapkan sebagai tersangka sudah meninggal, ujar Indira dalam keterangan kepada Detikcom, Jumat 27 Januari. 2. Mahasiswa korban tewas dianggap lalai. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengungkapkan alasan pihaknya menetapkan Hasya sebagai tersangka dalam kecelakaan tersebut. Ia menilai Hasya lalai dalam berkendaraan sehingga mengakibatkan kecelakaan yang menewaskan dirinya sendiri. Pelanggarannya itu, jadi gini, penyebab terjadinya kecelakaan ini, karena Hasya sendiri. Dia kan yang menyebabkan karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri. Ini kan karena kelalaiannya, sehingga dia meninggal dunia, kata Latif Usman dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat 27 Januari. 3. Purnawirawan polisi dinilai tak bersalah. Polisi menyebut kecelakaan yang menewaskan Hasya ini bukan kesalahan SBW. Mantan Kapolsek Cilincing itu disebut melajukan kendaraannya pada jalurnya sendiri, sehingga dianggap bukan penyebab kecelakaan. Pak Eko, SBW, ini berdasarkan keterangan saksi tak bisa dijadikan sebagai tersangka, ujar Latif. Latif mengatakan SBW yang saat itu mengemudikan mobil Mitsubishi Pajero berada di jalurnya. Eko disebut tidak merampas hak jalan Hasya yang berada di jalur berlawanan dengannya. Karena hak utama jalan, milik Pak Eko, jadi dia, Eko, tidak merampas hak jalan orang lain. Karena berada di lajurnya dan jalannya seusai ukurannya, berada di hak utama jalannya, kata Latif. Kombes Latif Usman menyinggung soal kecepatan kedua kendaraan saat kecelakaan terjadi. Latif menyebut saat itu Hasya melaju dengan kecepatan 60 km per jam.
Jadi pada saat itu jam 21.30 WIB kendaraan licin dan hujan agak gerimis. Kendaraan korban melaju kecepatannya kurang lebih 60 km per jam, imbuh Latif. Sementara kecepatan mobil Mitsubishi Pajero yang saat itu dikemudikan oleh Purnawirawan Polisi SBW disebut normal. Pak Eko kecepatan 30 km per jam, imbuhnya. 4. Kronologi kecelakaan versi polisi. Kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI ini terjadi pada Kamis, 6 Oktober 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat kejadian cuaca dalam kondisi hujan dan jalan licin. Kombes Latif mengatakan saat itu korban Hasya tengah melaju dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan 60 km per jam. Berdasarkan keterangan saksi yang merupakan temannya korban, menjelaskan bahwa ada sebuah kendaraan yang tiba-tiba berbelok. Saat itu korban Hasya menghindari hal tersebut dengan menghentikan kendaraannya secara mendadak. Akibatnya, korban tergelincir dan memasuki ruas jalan lainnya. Jadi temannya dia sendiri menerangkan, bahwa pada saat itu tiba-tiba ada kendaraan di depannya, korban, mau belok ke kanan sehingga si korban melakukan pengereman mendadak, terang Latif. Dari arah berlawanan, datang mobil Pajero dikemudikan SBW yang disebut melaju dengan kecepatan 30 km per jam. SBW tak bisa menghindari kecelakaan hingga mengakibatkan Hasya tertabrak. Nah, Pak Eko dalam waktu ini sudah tidak bisa menghindari karena sudah dekat. Jadi memang bukan terbentur dengan kendaraan Pajero, tapi jatuh ke kanan diterima oleh Pajero, sehingga terjadilah kecelakaan, tutur Latif. 5. Kronologi kecelakaan versi keluarga. Pihak keluarga mengungkapkan kronologi kecelakaan yang membuat Hasya jadi tersangka meski sudah meninggal dunia. Saat kecelakaan terjadi, Hasya saat itu diketahui baru pulang dari kampus UI Depok hendak menuju kos temannya. Almarhum Hasya pada malam kejadian hendak pergi ke kos salah satu temannya. Dalam perjalanan, tiba-tiba sebuah motor di depannya melaju lambat, ujar tim kuasa hukum keluarga korban, Gita Paulina, dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat 27 Januari. Secara refleks, Hasya menghindar, kemudian mengerem mendadak. Motor Hasya kemudian terjatuh ke sisi kanan. Tidak lama setelah terjatuh, dari arah berlawanan, sebuah mobil SUV yang dikemudikan oleh seorang pensiunan aparat penegak hukum, terduga pelaku, pun melintas, dan melindas Hasya, imbuh dia. Gita menambahkan, seusai kecelakaan tersebut, Hasya kemudian dibawa ke rumah sakit. Gita mengatakan SBW sempat diminta membantu membawa Hasya, namun menolak. Tidak lama setelah kejadian, salah satu orang yang berada di TKP mendatangi terduga pelaku pelindasan dan meminta agar terduga pelaku membantunya untuk membawa Hasya ke rumah sakit. Namun terduga pelaku menolaknya, sehingga Hasya tidak bisa cepat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, paparnya. Setiba di rumah sakit, Hasya dinyatakan meninggal dunia. Keluarga kemudian melakukan visum, namun pihak rumah sakit tak memberi bukti pembayaran. Tidak lama setelah Hasya tiba di RS, Hasya dinyatakan meninggal dunia. Orang tua Hasya kemudian membawa Hasya ke RS lain untuk dilakukan visum dan membayar sebesar hampir 3 juta rupiah, papar Gita. Namun pihak rumah sakit tidak mau memberi kwitansi atas pembayaran biaya visum tersebut. Hingga hari ini, hasil visum juga tidak diberikan ke keluarga meski visum dilaksanakan atas permintaan keluarga, jelas dia.